Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Kencana. Dan kali ini kita mau ngebahas buah laptop Lenovo LOG terbaru. Wah, laptop ini gandeng bro, karena dia punya pembaruan yang cukup banyak, tapi benefitnya kalian juga bisa dapat banyak di harga yang jauh lebih terjangkau. Sehingga kalau kita lihat keuntungannya, teman-teman akan dapat beberapa keuntungan seperti ini. Yang pertama, LOG ini dia punya desain lebih minimalis, bobot lebih enteng, harga lebih terjangkau, serta kalau ngomong soal performanya, laptop ini masih tetap sama seperti laptop gaming pada umumnya dan juga didukung oleh layar yang sudah punya akurasi 100% sRGB. Nah, kerennya ada di sini, bro. Kemudian untuk laptop yang kita bahas ini, bro, tipenya adalah Lenovo LOG 15IAX9E 2HID. Nah, untuk harganya, dia dijual di angka Rp10.499.000. Harga ini saya bisa bilang sangat murah sekali. Semisal kita compare sama merek lain, ataupun kita compare sama si Lenovo LOG sendiri. Nah, karena kalau kita lihat, bro ya, untuk penamaan LOG, penamaan modelnya itu ada perbedaan, bro. Jadi kalau kalian perhatikan, di penulisan Lenovo LOG 15IAX9E, kan ada huruf E ini. Nah, artinya huruf E ini adalah arti kata esensial. Jadi mana esensial ini diperuntukkan untuk segmen yang lebih spesifik, yaitu para pelajar ataupun para pekerja yang membutuhkan performa laptop sekenceng gaming, tapi nggak butuh body seperti laptop gaming. Nah, poinnya dari situ. Kemudian, misalnya ini kita compare sama laptop yang setara seperti ini di merek Lenovo di tipe LOG, kan itu ada tipe Lenovo LOG 15IAX9 1HID. Nah, harganya itu dijual di angka 10,7 sampai 10,8 juta rupiah. Sementara kalau kita compare sama yang tipe esensial ini, bro, dia kan harganya tuh dibanderol lebih murah. Kalau kalian beli online bisa di angka 10,5, kalau beli offline itu otomatis akan jauh lebih murah. Jadi selisihnya antara 600 sampai 700 ribu rupiah. Dan semisal kita lihat dari performanya, ini tidak akan jauh berbeda alias sama aja. Tapi kalau ngomongin soal desainnya, nah laptop ini, bro, dia lebih nyaman untuk kita bawa mobile karena dibuat untuk segmen yang sudah saya sebutkan tadi. Contohnya ini kalau kita lihat dari model desainnya, kan laptop ini semua materialnya berbahan dari plastik ABS. Kalau material mungkin sama, bro ya, dengan seri LOG yang reguler, tapi bobotnya ini dibuat lebih ringan, cuma di angka 1,7 kg, dan ketebalannya ini cuma di angka 19,9 mm. Lalu laptop ini, bro, dia itu di bagian cover luar tidak meninggalkan kesan gaharnya LOG yang terkenal gamingnya. Jadi logo di depan itu sekarang ada LOG di bagian tengah. Kalau seri gaming yang LOG standar kan dia di samping. Nah, kalau ini di bagian tengah. Serta kalau kita lihat di bagian keyboard, laptop ini juga punya desain yang berbeda sama seri LOG yang standar. Dia dikasih warna grey. Kalau yang LOG gaming itu dia dikasih warna hitam. Nah, cuman kekurangannya seri ini, bro, dia sekarang untuk dapur pacunya tidak disokong oleh dual fan, sehingga dalamannya cuma hanya single fan, single exhaust juga. Sementara kalau seri gamingnya dia itu punya dual fan dan juga dual exhaust. Nah, untuk dari suhunya otomatis akan ada sedikit perbedaan, tapi secara performa ini tetap nyaman untuk digoper kebutuhan yang berat-berat. Tombol power di sini terpisah, colokan IO port skala lebih lengkap karena dia punya colokan card reader. Kemudian laptop ini, bro, kalau kita lihat dari dapur pacunya, bro, nah ini sangat menarik untuk dibahas karena laptop ini selain punya harga terjangkau, dia juga punya pembaruan dari segi software yang bisa meningkatkan tingkat produktivitas kalian. Mungkin kalau kita dari spek ini, kita akan langsung menjajarkan dengan LOG reguler supaya kalau kalian mau beli, bro, bisa tahu mana yang sesuai sama kebutuhan kalian. Karena kalau kita beli LOG di harga 1011 ini kan ada dua spek yang sama ini. Kalau kalian yang gaming, kalian bisa pilih yang gaming reguler di tipe 15IAX9. Tapi kalau kalian mau cari yang untuk pekerja dan juga pelajar yang produktif, nah saya sarankan kalian pilih yang esensial ini, bro. Karena selain harganya murah, dia punya performa lebih andal, tapi bobotnya itu jauh lebih enteng untuk enak kita bawa kemana-mana. Secara garis besar, kedua buah laptop ini dia punya spek sama, bro. Core i5 Gen 12 yang HX 12450HX, RAM sama-sama 12GB, VGA sama-sama RTX 2050, penyimpanan sama-sama 512. Namun kalau dari segi softwarenya, si Essential ini punya software lebih baru karena pakai bundling Office Home 2024. Dan semisal kita lihat perbedaannya, dia ada di 3 buah poin utama. Yang pertama ada pada baterai, bro. Si Essential punya baterai sedikit lebih kecil di angka 57 Wh dibandingkan punyanya si reguler di angka 60 Wh. Tapi kalau ngomongin soal daya tahannya, dia ini sama-sama bisa bertahan di angka 3 hingga 3,5 jam.
Lalu yang kedua, perbedaannya itu ada pada segi upgradable memory. Si Essential dia itu cuma punya single slot memory yang sudah terisi 12 GB. Sehingga kalau kita pengen upgrade, ini wajib dicopot untuk kita ganti kapasitas yang lebih gede. Nah, yang dari sini yang lebih enak adalah punya reguler karena punya dual slot. Kalau pengen nambah, tinggal nancepin aja. Terus untuk yang terakhir bro, perbedaannya adalah pada segi software alias bundling, yaitu Office 2024 yang ditanamkan pada seri Essential CLOK. Nah, si Office 2024 ini bro, dia punya banyak fitur yang bisa menjaga produktivitas kalian ini semakin nyaman dan juga semakin cepat dan juga efisien. Pertama, kalau kalian lihat dari segi kelebihan fitur ini bro, dia itu memiliki sistem file recovery kalau nggak sengaja ketutup. Kemudian yang kedua, dia punya fitur bisa menambahkan live kamera ketika kalian presentasi pada PowerPoint. Nah, terus yang ketiga, kalian bisa recording video langsung di PowerPoint tanpa pakai nambah aplikasi. Dan yang keempat, kita bisa menambahkan caption untuk video dan audio di PowerPoint. Serta yang kelima, di Outlook-nya itu bro, dia ada fitur undo send dan juga delay email message. Nah, dari fitur-fitur ini, dia itu merupakan salah satu inovasi yang diberikan oleh Office dibandingkan di versi lama di tahun 2021. Dan semisal ini kita compare si LOK Essential dengan merek yang lain, nah saya jamin bro, si LOK Essential masih memberikan performa dan juga konfigurasi hardware yang lebih bagus dibandingkan merek lain. Contoh ini bro ya, ini kita sediakan 4 buah pembeda dari merek lain dan kalian bisa lihat secara harga, konfigurasi layar dan juga spek yang ada di dalamnya. Karena si LOK ini bro, dia punya prosesor yang lebih ngejreng, istilahnya lebih kenceng karena pakai high series, RAM-nya juga 12 GB, layar pakai IPS 100% sRGB. Nah, kuncinya itu ada di sini dengan bobot yang lebih enteng. Misalnya kita compare sama punyanya si Asus, kan Asus itu bro, dia ada di seri Asus TUF Gaming A15 FA506NF yang harganya di bawah di angka 11 jutaan rupiah. Nah, ini kalau kita compare sama si Core i5 Gen 12, kencengnya masih tetap kencengan punyanya si LOK Essential karena Ryzen 5 di 7535HS ini secara tingkatan performa tetap di bawahnya si Core i5 Gen 12 High. Meskipun si Asus ini bro, dia menggunakan RAM konfigurasi 16 GB. Terus yang kedua ada Acer Nitro V15 ANV15 51542G yang harganya memang murah di bawah di angka Rp10.650.000. Tapi dari segi memori bro, nah ini dia masih kalah jauh dan juga dari segi performa dibandingkan si LOK Essential. Terus yang ketiga, dia ada MSI Tin 15 B12UJ9S71674. Nah, kalau si MSI ini harganya mungkin terlihat mirip sama si LOK Essential. Tapi lagi-lagi si MSI ini bro, dia kalahnya di prosesor. Cuman menangnya si MSI dia unggul dari segi VGA karena pakai RT 3050. Dan si MSI ini kalau kita lihat untuk sistem coolingnya, dia sama seperti si LOK Essential, sama-sama single fan, tapi tetap dia lebih silent si LOK Essential kalau kita cover untuk kebutuhan yang berat. Terus yang terakhir bro, ini ada dari HP Victus 15 FA1094TX yang dibanderol di angka 10,7 juta rupiah. Tapi kalau kita lihat speknya bro, nah ini kalah bro. Prosesornya masih pakai 12450H, RAM juga pakai 8 GB. Dan kalau kita review nih dari semua perbedaan tadi, rata-rata semua laptop di harga 10-11 jutaan di seri gaming, laptop itu untuk layarnya masih belum pakai 100% sRGB. Lah si Lenovo LOK Essential dan juga LOV yang gaming standar, dia sudah memiliki layar yang bagus untuk menunjang kebutuhan desain kalian. Jadi saya bisa bilang harganya ini benar-benar work untuk kalian yang memang buat untuk bekerja dan juga pelajar yang butuh laptop ngebut tapi nggak butuh tampilan gaming. Pokoknya di situ bro. Terus ini kalau kita lihat dari segi dapur pacunya, untuk benchmarknya kita langsung aja masuk kepada ulasan benchmark yang udah kita simpulkan seperti ini kawan. Nah, jadi kesimpulannya gini bro ya. Kalau menurut saya, si LOK Essential ini bro memang dibuat untuk segmen yang lebih spesifik buat para pelajar ataupun para pekerja yang memang membutuhkan performa gaming tidak pada tampilan body gaming. Ya, sebenarnya mulai awal saya udah
berulang kali ngomongin seperti ini. Tapi kalau kalian compare sama kompetitor yang lain, tetap secara price to performance ini paling unggul bro. Laptop dengan layar akurasi paling bagus di kelasnya di harga 10-11 jutaan. Kemudian opsi upgrade juga menyenangkan. Tapi kalau kita compare sama saudaranya di tipe LOG15 iX91 HID yang selisih harganya cuma di angka 700 ribuan. Nah ini kita harus berpikir ulang. Kalian itu tujuannya beli laptop buat apa? Semisal tujuannya memang murni untuk banyak bermain game, ya saya lebih menyarankan yang tipe 15 IAX9 tanpa esensial. Nah itu lebih menyenangkan bro. RAM ada dual channel, dia pakai dual exhaust. Terus kalau dipakai gaming, dia akan terlihat lebih kelihatan sangarnya itu kelihatan banget. Tapi kalau tolak ukurnya teman-teman adalah untuk produktif alias buat bekerja ataupun untuk belajar, ini lebih menyenangkan bro. Karena bobot lebih enteng, ini akan sangat membantu pas kalian untuk berpindah-pindah tempat. Misalkan dari satu kampus ke ruangan yang lain, ataupun kalian suka meeting dan juga kerja hangout di cafe, ini akan lebih menyenangkan dibandingkan seri laptop gaming yang memang gede-gede banget seperti itu. Jadi kembali lagi sama tolak ukurnya, tujuan kita beli laptop ini untuk apa? Untuk gaming kah atau untuk keperluan produktif kah? Nah, pokoknya di situ. Ya udah, mungkin cukup. Terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Laptop yang memang harganya cukup affordable di harga 10 jutaan. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.